Shalom. Ya, ini kali kedua saya bisa hadir dalam ibadah di tempat ini. Tadi sudah diperkenalkan bahwa Pak Pendeta Daniel Muksin, sahabat saya yang sudah lama berkenalan dan banyak mendorong pada waktu merintis di Kota Binjai. Ada tantangan tetapi beliau juga sangat mendukung, apalagi kalau saya bertemu dan ketika jalan-jalan lihat buku, lalu beliau langsung berkata mau beli. Wah, saya tidak ada uang, lalu ambil saja. Siapa yang beli? Nah, kalau mau ambil, begitu selalu. Tunggu ini, iya, ya saya ambil. Lalu beliau membayar. Ya, tema kita hari ini begitu luar biasa. Saya diberi tema dari kitab 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Alkitab saya persisnya ada pada halaman 200. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus itu adalah jemaat yang sangat diberkati. Jemaat Korintus itu sangat kaya dengan karunia demi karunia. Tetapi yang sangat menyedihkan, di tengah jemaat Korintus itu sendiri terjadi perpecahan. Jadi ada yang mengklaim mereka sebagai golongan Apolos, ada yang mengklaim diri sebagai pengikut dan golongan Kepas, dan ada mereka yang lebih rohani kelihatannya justru berkata, kami golongan Kristus. Dan ada praktek-praktek kehidupan yang juga tidak mencerminkan kehidupan Kristiani yang sesungguhnya. Nah, kita akan melihat dari perikop yang baru saya baca, hanya Yesus, salibnya dan kuasanya. Paulus sedang bercerita dan menyampaikan kepada jemaat Korintus dengan hanya Yesus, salibnya, salib Kristus, dan juga kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran ini, sebenarnya Paulus sedang menyampaikan firman Tuhan atau surat ini kepada jemaat Korintus, posisinya ya ada di dalam penjara. Maka kalau orang berkata Paulus ini gila, itu benar. Sebab biasanya normal kalau orang yang ada di penjara, maka yang menghibur dia, yang menasehati dia adalah orang yang di luar penjara. Menguatkannya. Nah, kalau ada orang yang sakit, maka ia memerlukan orang yang sehat untuk menguatkan, untuk memberi penghiburan. Tapi ini berbeda. Paulus yang justru ada di penjara. Nah, penjaranya juga bukan seperti penjara yang di posisi kondisi Indonesia sekarang ya. Kalau sekarang orang dipenjarakan, ya saya waktu melayani di Rutan Kota Medan, karena kami ada komunitas namanya Theological Ministry. Pada waktu saya perhatikan, rupanya kalau ada uang sanggup bayar, mereka nggak makan apa yang disediakan oleh rumah tahanan atau penjara, mereka bisa beli dari luar. Kemudian bisa saja dia membeli kamar ya, blok yang lebih
nyaman tempatnya, ada televisi di situ. Dan kalau saya khotbah, lalu kalau pulang, justru ada yang kasih sangon ya. Terima kasih Pak Pendeta, saya diberkati. Wah, terima kasih. Lalu dalam hati saya, ini uang mereka dari mana? Nah, karena rupanya mereka waktu salaman kadang mereka berkata begini, kenal saya? Oh, saya tidak kenal. Lalu dia bilang, oh saya wali kota Siantar. Oh, begitu. Oh iya pernah dengar lah seperti itu. Jadi berbeda ya, kalau Paulus itu penjara itu tidak enak. Kalau Paulus itu penjara dan belum tahu juga kapan dia keluar. Kalau orang di penjara biasanya sudah vonis sekian tahun, lalu kemudian ada remisi-remisi bisa cepat keluar. Paulus ini berbeda. Dan kalau mereka penjara karena kesalahan. Kalau Paulus penjara bukan karena kesalahan, bukan karena kejahatan, tetapi karena memberitakan Injil, karena nama Yesus. Nah, yang sangat luar biasa sehingga orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan berkata Paulus ini gila. Kenapa? Karena orang yang di penjara kenapa bisa bersyukur? Orang yang di penjara mengapa bisa menghibur orang yang di luar penjara? Ini terbalik. Tapi memang kita harus sadar benar bahwa nilai kerajaan surga beda dengan nilai yang dipahami oleh orang-orang dunia ini. Orang sering berkata kerajaan sungsang, terbalik. Itu sebabnya kita juga bersyukur menjadi orang Kristen. Karena kita harus berbeda nilai yang saudara dan saya pahami dengan nilai-nilai dunia ini. Amin. Amin. Ya, perhatikan pada ayat 1. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Nah, menarik sekali bahwa Paulus sedang mengatakan kepada jemaat Korintus dan tentu ia juga sedang berbicara kepada kita hari ini. Supaya hanya Yesuslah yang kita banggakan dalam hidup ini. Supaya hanya Yesus yang kita ikut dan kita teladani dan salibnya lah yang menjadi kekuatan bagi kita. Nah, pertama kita lihat bahwa berita tentang Yesus harus diberitakan secara murni dan objektif. Paulus berkata begini, ada orang yang memberitakan Yesus dengan maksud tidak baik. Ada orang menceritakan atau memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak benar. Tetapi ia berkata, aku bersyukur juga walaupun demikian. Sebab Injil sudah diberitakan, nanti dia akan berurusan sendiri dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita memperhatikan kebenaran ini, sekarang ini ada banyak orang, kadang-kadang supaya menarik dilihat ataupun supaya orang banyak mendapat pengaruh ataupun berupaya nih. Dia caranya berupaya supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Tetapi mencoba menyampaikan siapa Yesus dengan hikmat dunia. Itu sebab kalau kita kesaksian pun ceritakanlah apa yang sesungguhnya. Jangan dilebih-lebihkan. Ada orang kesaksian suka dilebih-lebihkan. Dia mengalami contoh satu lawatan Tuhan, tapi dia sering menambah cerita, menambah kisah itu tidak benar. Ceritakanlah seobjektif mungkin. Berita tentang Yesus itu harus murni ceritanya. Jadi kalau dunia ini mencela tentang salib Kristus, bahkan kalau kita melihat medsos maka tidak sedikit yang mereka berupaya melemahkan tentang karya Kristus. Itulah sebabnya jika kita belajar banyak tentang apa yang dimaksud oleh Paulus. Paulus lewat firman Tuhan ini menginginkan supaya Kristen, orang Korintus, kita pada zaman ini menceritakan tentang Yesus dan mengabarkan tentang nama Yesus haruslah murni. Oh, Yesus betul-betul mati disalibkan. Jangan malu dengan itu. Sebab justru kalau Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati, sia-sialah kita menaruh iman kepada dia juga. Siapa yang mati untuk kita?
Injil itu telah menjelaskan kepada kita sebelum Kristus mati, mulai dari ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, cara untuk menerima keselamatan tidak ada cara lain kecuali dengan mengorbankan darah. Nah, darah hewan tidak mungkin bisa menyucikan kita. Dalam perjanjian lama itu hanya gambaran. Itu sebab kalau orang Israel, bapak-bapak iman kita memberi korban keselamatan atau korban persembahan, biasanya ada ketentuan. Harus jantan, kemudian harus umur 1 tahun, harus tambun, tidak boleh cacat. Kalau tidak sanggup mengorbankan anak domba, maka ada cara yang lain. Sepasang burung tekukur atau burung merpati. Kalau domba, kakinya berapa? 4 ya. Enggak boleh mempersembahkan kepada Tuhan kalau domba yang kakinya sudah tinggal 3. Pernah lihat tidak lembu yang rusuknya itu sudah bisa kayak mau main piano kita. Saking kurusnya. Itu tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Harus yang tambun, sehat. Enggak boleh cacat. Jangan mempersembahkan domba ataupun lembu yang matanya 1 sudah buta. Atau yang kurapan, kudisan, enggak boleh. Harus yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kalau kita memahami tentang arti memberi persembahan kepada Tuhan pada zaman bapak-bapak iman kita dalam perjanjian lama, nah itulah yang sempurna di dalam Kristus. Itu sebab kita yang berdosa ini harus ditebus oleh yang kudus. Nah, itu sebabnya harus datang dari surga yang suci, itulah Kristus adanya. Jadi semua mereka ini memberi korban persembahan penghapus dosa, mereka itu hanya menggambarkan. Tapi nanti Kristus akan datang dan ialah korban yang sempurna itu. Kalau seandainya Yesus tidak mati disalibkan, maka tidak ada yang menebus saudara dan saya. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Jadi jangan berupaya mengatur kata-kata seperti, ya sekarang ini kan ada pengkhotbah yang coba belajar dengan bagaimana kata-kata seperti orang motivator. Bukan itu yang mau dimaksudkan oleh Paulus. Sesederhana mungkin, yang penting betul-betul kita sudah mengalami Kristus. Apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita, apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita, itulah sampaikan. Amin. Amin. Jangan ditambah-tambah. Jadi kita harus menceritakan karyanya di dalam hidup kita. Siapa Yesus itu dengan objektif dan murni. Kalau ada orang coba berupaya mengambil kata-kata yang supaya orang bisa terpengaruh, supaya orang bisa percaya, tidak usah. Karena bukan upaya kita, tapi Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang menarik hati orang itu, yang menginsafkan orang itu. Kita ini hanya alatnya, media. Jadi jangan berpikir karena kekuatan saya. Inilah kelemahan jemaat Korintus. Mereka berpikir dengan hikmat mereka. Sampai nanti Paulus berkata begini kepada mereka, ingat saja dulu, siapa kamu? Siapa jemaat Korintus sebelum mengenal Kristus? Tidak ada yang terhitung, tidak ada yang terpandang, tidak ada orang-orang yang hebat menurut dunia. Tetapi sekarang yang lemah di hadapan Tuhan, yang kecil menurut dunia ini, lebih besar hikmatnya. Amin. Lebih besar hikmatnya daripada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, kalau Paulus itu hebat bukan? Hebat. Kalau dikasih gelar akademis itu, jabatan fungsionalnya itu profesornya banyak. Mengapa? Karena dia pintar bener. Dan yang pintarnya dia Tuhan izinkan menulis banyak kitab. Bahkan para ahli teologi berkata, kitab Ibrani walaupun tidak menulis, siapa yang menuliskan itu, orang berkata ini kelihatannya Paulus yang menuliskannya. Dia pintar luar biasa. Ia murid Gamaliel, seorang guru Farisi yang dihormati oleh orang Yahudi.
Dia pintar luar biasa. Kemudian dia juga apa? Dia orang Yahudi plus orang punya apa namanya? Kewargaan orang Roma. Itu hebat Paulus. Nah, pada waktu yang melayani di daerah Athena, ia sudah pernah gunakan cara seperti yang orang-orang mengajar ketika ia dengan hikmat, dengan kepintaran yang luar biasa dan berkata, aku berjalan-jalan di kotamu dan ketika aku melihat ada satu persembahan yang berkata kepada Allah yang tidak dikenal. Lalu dari situ dia mulai bicara. Nah, kalau berbicara tentang orang pintar, Paulus orangnya. Tapi ya tidak, maka ia berkata kepada jemaat Korintus, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Itu sebabnya berita tentang Yesus, cerita tentang karya Yesus, siapa dia. Hanya dua kata sebenarnya yang perlu kita sampaikan. Siapa Yesus? Ia Tuhan, ia Juru Selamat. Ia sudah mati, bukan setengah mati. Ia sudah mati disalibkan. Sejarah membuktikan itu. Amin. Amin. Walaupun sekali lagi cerita karya Kristus harus diceritakan dengan sederhana dan sekali lagi orang lain bisa mengerti. Biasanya begini, orang semakin pintar semakin sulit dia khotbah. Semakin pintar semakin sulit dia mengajar. Kenapa? Karena dia berupaya menjelaskan dengan hikmatnya, dengan pemahamannya. Sebenarnya kita di meja belajarlah perlu banyak menggali tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi waktu menyampaikannya, mengajarkannya, pakailah bahasa sesederhana mungkin. Amin. Amin. Nah, berita tentang Yesus harus murni. Cerita tentang siapa Yesus harus objektif, jangan ditambah-tambah. Kemudian kita lihat lagi ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Hanya Yesus kemudian yang perlu disampaikan, hanya Yesus menjadi pusat dalam hidup kita yang kita banggakan dalam kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Bukan harta, bukan pengalaman, bukan juga gelar-gelar akademisi itu. Semakin tinggi akademisi orang, kemarin kami baru pulang dari workshop ya. Semakin tinggi akademisi seorang biasanya rentan sekali orang ini sombong. Masa saya dokter dengar-dengari orang bicara itu S2 dia ya, apa sekolahnya begitu. Satu, yang kedua, semakin tinggi usia seseorang, semakin rentan juga dia sombong kan. Dia bilang, saya sudah lebih banyak makan asam garam. Sampai kebanyakan garam, darah tinggi gitu ya. Biasanya seperti itu. Itu sebabnya kerendahan hati itu diperlukan. Nah, Paulus dalam kesempatan ini berkata, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kenapa? Karena orang Korintus ini seperti Kristen duniawi. Bangga dengan tokoh, kemudian bangga dengan karunia-Nya, menjadi sombong diri. Kemudian mereka, kalau kita baca selanjutnya, jemaat Korintus itu bahkan mereka ada yang tidak menjaga kekudusan hidup tentang kehidupan seksualitasnya. Tapi Paulus berkata, aku tidak mau tahu dengan apa yang selama ini terjadi. Satu hal yang aku minta, apakah engkau sedang membanggakan Kristus di dalam hidupmu sebagai orang percaya, dan apakah salib itu menjadi kebanggaan. Itu sebabnya pemberitaan tentang Yesus yang disalibkan itulah dasar keselamatan bagi kita. Hanya itu, jangan ceritakan banyak hal. Karunia demi karunia, ada apa? Apakah karunia kesembuhan, apakah karunia hikmat, apakah karunia menasehati, apakah karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, atau karunia-karunia yang banyak itu. Itu diperlukan oleh gereja. Untuk apa? Saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi yang paling utama adalah
dasarnya itu harus jelas. Apakah kita benar-benar bangga kepada Kristus yang Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Lalu kita harus memberitakan tentang Yesus yang disalibkan. Karena di sana berulang-ulang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 juga berkata bahwa Injil adalah, kalau bahasa Yunani itu dunamos, dinamit ya, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani, orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar, orang kaya secara materi maupun yang mungkin tidak kaya secara materi. Tapi Injil, siapapun dia, orang yang mungkin bangga dengan seperti orang-orang disebut filsuf atau orang-orang filosofi, tetapi sekali lagi tanpa salib Kristus. Itu yang mau dimaksud. Pemberitaan tentang Yesus yang disalibkan itulah dasar keselamatan kita. Walaupun sekali lagi berita salib menurut dunia ini, nah, sekali lagi berbeda. Orang-orang dunia maka kalau kita memperhatikan dalam pasal 1 ayat 21 sampai 22, seperti ini bunyinya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Memang berita salib bagi orang dunia yang tidak mengenal Kristus enggak menarik. Ya. Kayak film ya, kalau film Indonesia tokohnya biasanya satu saja dari dulu. Pernah ya waktu sekolah, dulu saya lupa namanya PSPB ya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Lalu dia gurunya suruh tulis pahlawan Indonesia. Tahu siapa yang dia buat? Beri Prima. Kenapa Beri Prima? Dulu kan ada TVRI dan TPI saja. Ya, jam 10 itu biasanya melawan Belanda, itu Beri Prima selalu. Jadi bukan dibuat contohnya Sudirman kah atau siapa ya, Beri Prima. Karena pasti menang. Nah, kalau film India biasa gimana? Kalau film India nggak masuk akal pun, anak mudanya wajib menang kan? Settingannya begitu. Bayangkan satu orang yang di berondong senjata, dia bisa salto-salto kan? Dan akhirnya dia tembok itu hancur. Hebat juga ya. Jadi nggak luar biasa. Karena itu settingannya. Karena katanya menurut kitabnya itu diinspirasi oleh kitab Bharatayuda. Karena katanya ada dua hal yang diceritakan di situ. Pertama, yang benar pasti menang. Nggak masuk akal pun maka dia bangun narasi itu. Lalu yang kedua, cinta pasti bersatu. Udah mau mati pun, ya sudah dipisah ini, nggak setuju orang tua atau keluarga. Sudah mau mati, yang penting sempat peluk. Mati, itu dia. Cinta pasti menyatu, itu biasanya. Kalau film Jepang katanya apa? Kalau kalah, harakiri ya, bunuh diri. Nah filmnya Yesus kan enggak happy ending kan. Orang tahu. Ceritanya apa? Yesus mati, anak mudanya mati. Tapi orang lupa selalu bahwa Yesus bangkit. Amin. Itu sebab Injil itu harus lengkap. Dalam kitab Lukas pasal 24 mulai ayat 46 itu berbicara berita ini harus disampaikan. Bahwa Mesias harus mati karena dosa-dosa kita dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Itulah sebabnya kita harus bangga karena Yesus sudah mati. Karena kematian Yesus itu kematian yang direncanakan. Sama-sama berkata, direncanakan. Amin. Kenapa? Karena dari sejak semula sudah direncanakan. Sebab kitab Yesaya menceritakan itu juga.
Ada banyak tokoh yang orang senang dan banyak yang mengikut itu. Tapi kematiannya nggak direncanakan. Nanti coba belajar. Nggak direncanakan. Tapi Yesus betul-betul direncanakan. Itu sebab ketika sudah genap waktunya, ia selalu berkata, mari kita pergi ke Yerusalem. Karena ada tertulis, anak manusia harus mati dibunuh. Bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang kita ingat, bahwa walaupun menurut hikmat dunia, berita salib Yesus yang disalibkan tidak menarik. Dan lihat, dua golongan mewakili orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani yang punya hukum Taurat. Karena menceritakan Mesias yang mati menebus manusia yang berdosa, bagi mereka itu batu sandungan. Kenapa batu sandungan? Karena mereka suka Mesias yang datang itu harus Mesias lebih hebat dari Raja Daud. Harus lebih hebat dari Raja Salomo. Tapi Yesus yang datang. Mereka lupa bahwa Mesias yang datang itu tidak hanya seorang raja yang merendahkan diri, tapi Mesias yang adalah hamba. Tapi bagi orang Yunani, kita ini kalau digolongkan zaman itu, kita ini orang Yunani. Walaupun tidak berbahasa Yunani. Karena orang Yahudi yang punya hukum Taurat, dan juga orang non-Yahudi, orang Yunani. Kita ini, kalau sekarang di media sosial ataupun di dalam YouTube orang berkata, bodoh sekali kamu percaya kepada Yesus yang mati ditelanjangi segala macam. Bodoh kamu. Memang orang-orang bodoh kalian semua katanya. Saya baca juga, lihat juga ya. Mendidik juga hati kita, tapi kita ingat firman Tuhan. Bagi orang Yunani, berita tentang salib, Yesus mati untuk menebus kita manusia, itu berita kebodohan. Karena bagi dunia ini haruslah seperti yang dipikirkan. Caranya haruslah dengan Yesus datang lalu dihabisi semua orang yang tidak mau percaya. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Karena yang diinginkan adalah menantikan pertobatan semua orang. Amin. Amin. Pemberitaan tentang Yesus yang disalibkan itulah dasar. Kalau diibaratkan dengan bangunan itulah pondasi. Itu sebab di dalam kitab Korintus juga Paulus berkata, aku adalah seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar pondasi yang benar. Lalu dia berkata, entahkah orang membangun di atasnya dengan apa? Emas, kemudian dengan perak, ya, kemudian permata, ya, kemudian dengan kayu kah? Dengan rumput keringkah atau jerami. Sekali kelak kerjaan orang akan diuji. Apakah terbakar? Kalau emas dibakar semakin kinclong kan? Tapi kalau kayu gimana? Ya jadi puntung. Kalau jerami, rumput kering jadi abu. Saya selalu berkata kepada jemaat bahwa ini yang dimaksud dibangun ini adalah berbicara seperti upah, mahkota. Kalau diibaratkan rumah, karena Yesus berkata di rumah Bapakku banyak tempat. Di dunia ini ada banyak model tipe rumah kan. Ada tipe 36. Disingkat dulu RSS. Rumah sangat sederhana. Tapi kemarin di Medan ada yang menawarkan tipe 21. Kamarnya satu, di depan kamar itu ada ruang tamu, lalu di sini kamar mandi, sini dapur. Lalu itu kalau dulu ada RSS, ini RSS-nya berapa ya? Oh ini S-nya banyak. Rumah sangat sederhana sekali katanya. Sangat sederhana sekali ya, orang Medan kan. Sederhana banget gitu, sederhana sekali gitu. Tapi saya panjangkan enggak sederhana sekali itu namanya. Rumah sangat sederhana, selonjor sangat susah. Tahu selonjoran ya? Di surga juga saya berpikir bahwa apakah rumah kita itu tipe berapa juga. Itu ditentukan di dalam masa hidup kita di dunia ini. Nah mau rumah tipe berapa?
Di dunia ini tempat menabur, dunia ini bukan milik kita, dunia ini bukan tujuan kita. Tapi luar biasanya adalah di dunia ini kita menabur. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Nah oleh karena itu walaupun menurut hikmat dunia, berita tentang kematian Yesus menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita adalah kebodohan. Bodoh kata mereka, karena kita percaya kepada Yesus yang disalibkan. Menurut mereka harus percaya kepada Yesus yang harus seperti lebih dari Raja Daud yang membunuh semua musuh-musuhnya. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Itu sebabnya kita harus bangga dengan Kristus yang mati. Kristus yang mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Lalu perhatikan ayat yang ketiga. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tema ini Yesus ingin agar kita jemaatnya seperti yang Paulus harapkan dalam tema ini. Hanya Yesus yang menjadi dasar dalam hidup kita. Salibnya yang mendasari iman percaya kita. Dan kita berjalan sebagai gereja, sebagai orang percaya, orang Kristen dengan kuasanya. Dia sudah curahkan rohnya. Dia sudah beri roh itu kepada kita. Nah kita bersyukur jadi orang baptis itu. Kita tahu benar bahwa roh itu menjadi permanen bagi setiap orang percaya. Tidak datang lalu pergi. Itulah karunia yang kita peroleh sebagai orang percaya. Itu sebabnya salib Kristus adalah kekuatan Allah. Salib Kristus adalah hikmat Allah. Terus bangga ceritakan tentang kematian Yesus. Maka nyanyian pujian kita bilang begini kan. Salibmu, salibmu yang kumuliakan. Hingga dalam surga kelak ada perhentian. Amin. Amin. Saudara dan saya harus bangga dengan salib Kristus dan kuasanya. Roh Kudus yang menolong kita untuk menginsafkan kita. Supaya kita insaf akan dosa, bahwa kita orang berdosa. Kita memerlukan Juru selamat. Dengan perbuatan baik kita tidak bisa. Kemarin dengan supir Grab kita ya Pak Pendeta. Dia berkata semua orang, saya yakin semua orang pasti ke sorga. Tapi gosong dulu. Dibakar dulu. Karena mereka selalu berkata dibakar dulu. Kalau banyak dosanya lama dia di situ. Tapi kalau tidak maka cepat dia. Lalu Pak Pendeta bilang kalau begitu kita berbuat dosa saja toh ke sorga kok. Nah, dia bingung mulai itu ya. Pokoknya yang beragama. Nah sekali lagi firman Tuhan jelas berkata keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus. Karena hanya dia yang datang dari surga. Karena hanya dia cara yang Tuhan lakukan. Karena tidak ada cara yang bisa. Boleh dengan hukum Taurat orang bisa ke surga. Tuhan berkata boleh. Tapi siapa yang bisa? Nggak ada. Kalau begitu untuk apa hukum Taurat? Supaya kita tahu bahwa kita orang berdosa. Kita tahu bahwa kita tidak bisa. Itu sebab Tuhan pada waktu yang tepat dia datang dalam rupa tubuh itulah Kristus supaya kita ditebus oleh darahnya. Kita disucikan oleh darahnya. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, menginsafkan dunia akan dosa. Apakah hanya dosa? Tidak. Menginsafkan kita akan kebenaran. Supaya kita ngerti kebenaran. Mengapa saksi Yehua tidak mengenal siapa Yesus? Karena dia tidak terima Roh Kudus. Karena bagi saksi Yehua Roh Kudus itu hanya tenaga aktif Allah saja. Bukan pribadi. Nah kalau dia tidak menerima Roh Kudus, siapa yang menginsafkan dia? Kalau orang tidak mengenal siapa Bapa, maka Yesus
yang akan menolong untuk mengenal. Maka ia berkata, kalau engkau mengenal aku, engkau sudah mengenal Bapa. Nah, kalau orang tidak mengerti, mengenal siapa Yesus dengan benar, maka Roh Kudus dikaruniakan untuk menginsapkan kita, menginsapkan dunia akan kebenaran. Kebenaran itu berbicara, Yesuslah Tuhan Juru Selamat. Nah, kalau orang tidak menerima Roh Kudus, bagaimana dia bisa diinsafkan? Pertanyaannya sering begini, gereja secara umum tidak menolak Roh Kudus. Tapi tidak sedikit orang membatasi Roh Kudus. Gereja kita harus terbuka dengan karya Roh. Kematian Yesus adalah pusat dan objek iman kita. Seperti ia sedang berbicara kepada Nikodemus, seorang Farisi yang diam-diam. Guru, bagaimana caranya supaya aku bisa melihat kerajaan Allah? Lalu ia berkata, tidak seorang pun yang bisa melihat kerajaan Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali. Bagaimana caranya? Engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Nggak ngerti juga. Lalu Yesus berkata, seperti Musa meninggikan ular dari tembaga. Siapa yang melihat akan selamat. Begitulah anak manusia. Siapa yang memandang dan menaruh iman diselamatkan. Nggak ngerti juga. Karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelihatannya dia mulai mulai ngerti. Kenapa? Karena waktu Yesus disalibkan mati, maka ia sudah muncul di sana ambil bagian. Minta agar diizinkan mayat Yesus diambil untuk dikuburkan. Bapak Ibu Saudara, salib Kristus adalah menjadi dasar iman bagi kita. Salib Kristus adalah menjadi objek iman yang benar. Ada orang berkata hanya yakin. Yakin itu beda ya. Walaupun orang menerjemah hampir sama. Kalau orang sering berkata ini seperti setipis kulit bawang katanya. Mana iman, mana yakin. Kita juga yakin begitu ya. Kata yang sama. Tetapi kita yakin dan beriman kepada dasar yang benar. Kematian Kristus. Itu sebab Roma dalam pasal 10 ayat 17. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat dalam kitab Ibrani. Sumbernya apa? Roma 10 ayat 17 kan. Caranya apa? Menaruh iman pada firman Kristus. Amin. Inilah firman Kristus. Perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Kalau ada orang menawarkan dengan cara yang lain. Dunia bisa berkata banyak jalan ke Roma. Benar. Kalau ke Roma banyak jalan. Nah masalahnya ke surga nih. Bukan ke Roma kita. Amin. 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 Ya. Ke surga itu sudah jelas. Akulah jalan. Itu bahasa Yunaninya kata tunggal dan bisa diterjemah begini. Akulah satu-satunya jalan. Akulah satu-satunya kehidupan hidup. Zoe. Akulah satu-satunya kebenaran. Baru dia lanjutkan keterangan yang selanjutnya. Tak seorang pun. Amin. Amin. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kalau ada orang berharap dengan cara yang lain. Dengan amal kesalehan, kebaikan. Itu yang di dalam kitab Pengkhotbah berkata, Amsal, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. 2 kali ya berbicara. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Disangka itu artinya menurut dia, hematnya dia, hematnya manusia, secara hikmat manusia. Tapi jelas ujungnya apa? Kematian. Maut. Tapi kita bersyukur, kita tahu jalan itu. Yesus namanya. Amin. Ceritakanlah itu kepada orang lain. Beritakan dia sudah mati.
Ia mengasihi kita. Ya sudah mati untuk dia juga. Dia mau menerima, ya mengerti atau tidak. Tidak usah kita bangun narasi-narasi bahkan pening kita. Sampai pergi orang habiskan uang, habiskan waktu untuk belajar bagaimana motivator bicara. Enggak usah. Semakin pintar kita nanti bicara makin gak ngerti orang itu apa. Kenapa? Karena kalau ya, karena kepintaran kita, orang lain bertobat, tidak ada artinya. Karena itu berarti kalau karena kita pintar bicara, kita fasih bicara, orang lain bertobat, itu bahaya. Ketika orang itu tidak ada, gimana? Dia akan hilang juga. Tapi kalau mereka taruh iman, percaya di dalam Kristus saja, ikut Yesus, apapun yang terjadi, dia kokoh berdiri. Amin. Kiranya hari ini hanya Yesus yang kita banggakan, ingatkan supaya apapun yang terjadi, dunia bisa tawarkan hal-hal yang lain tapi kita bangga di dalam Kristus saja. Salibnya lah yang menjadi pemberitaan bagi orang-orang yang mau diselamatkan. Dan kuasanya, rohnya, bukan karena saya. Gereja sedang tidak berbicara tentang diri saya atau dengan pendeta atau dengan orang yang merasa punya peran. Tapi gereja dan kita harus bicara tentang Yesus saja. Amin. Maka Paulus tidak menceritakan siapa dia kepada mereka. Kalau bicara hebat, dia hebat. Tapi apa yang dia katakan, aku tidak mau tahu tentang banyak hal. Hanya satu saja, apakah kau mengenal Kristus? Apakah Yesus mendasari hidupmu? Apapun yang engkau lakukan, kau kerjakan. Apakah kau taruh imanmu dan engkau bangga dengan nama itu? Itu sebab orang berkata, Paulus punya teologi in Christo. In Christo itu artinya di dalam Kristus. Semua di dalam Kristus saja. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita. Hanya Yesus, salibnya dan kuasanya.